Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan tata cara penyusunan peraturan di desa, terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Camat Karangpucung Asep Kuncoro SSTPMM selaku pimpinan OPD, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ismiati Ningsih MSI selaku mentor, yang saya hormati Kepala Desa Sekecamatan Karangpucung beserta perangkat desa, dan yang saya hormati pula Ketua BPD beserta anggotanya. Perkenalkan, saya Zaka Almika, NIS 094 beserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 3/26 Kabupaten Cilacap. Jabatan saya sebagai analis desa dan kelurahan di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Saat ini saya akan memaparkan tata cara penyusunan peraturan di desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dalam rangka kegiatan realisasi aktualisasi dan habituasi pelatihan dasar CPNS Kabupaten Cilacap golongan 3 Angkatan 3/26. Dasar hukum tata cara penyusunan peraturan di desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018. Jenis peraturan di desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Tahapan penyusunan peraturan desa terdiri atas perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi, dan klarifikasi. Dalam tahap perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa. Penyusunan oleh pemerintah desa. Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyusunan oleh BPD. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB desa, dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD. Dalam tahap pembahasan, BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahulukan usulan BPD, sedangkan usulan kepala desa digunakan untuk dipersandingkan. Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD. Dalam tahap penetapan, rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa,
rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Dalam tahap pengundangan, sekretaris desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Dalam tahap penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Evaluasi peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain, paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa diserahkan oleh Bupati atau Wali Kota paling lama 20 hari kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati atau Wali Kota. Dalam hal Bupati atau Wali Kota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi peraturan desa, Bupati atau Wali Kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Bupati atau Wali Kota dapat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Klarifikasi peraturan desa. Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota paling lambat 7 hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati atau Wali Kota melakukan klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal hasil klarifikasi peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Wali Kota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Wali Kota membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Berikut ini diagram alur tata cara penyusunan peraturan di desa. Lihat angka 1. Apabila terdapat info rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan info rencana ADD, BHP BHR, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten atau Kota, maka hal ini menjadi dasar Kepala Desa untuk menyusun rancangan APBDes. Lihat angka 2 sebagai tahap kedua, dan dimusyawarahkan bersama BPD. Lihat angka 3 sebagai tahap ketiga, dan ditetapkan rancangan tersebut pada bulan Oktober tahun berjalan. Lihat angka 4 sebagai tahap keempat. Apabila sudah disepakati dan ditetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut, lihat angka 5 sebagai tahap kelima. Dalam waktu paling lambat 3 hari sejak kesepakatan rancangan tersebut, tahap selanjutnya yaitu pengajuan rancangan peraturan desa untuk dievaluasi oleh camat atau sebutan lain. Berikut ini diagram alur yang lebih detail tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Lihat angka 1 sebagai tahap ke-1. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes setelah mendapatkan info rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan info rencana ADD,
BHP PHR, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota bersama kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Lihat angka 2 sebagai tahap kedua. Kemudian pada tahap ketiga, kepala desa dan BPD menyepakati rancangan peraturan desa tersebut paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. Pada tahap keempat, kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada camat atau sebutan lain untuk dievaluasi bersama tim evaluasi kecamatan yang terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi pada kecamatan yang membidangi pemerintahan, kepala seksi pada kecamatan yang membidangi pemberdayaan masyarakat, staf kecamatan, dan UPT atau instansi teknis terkait di tingkat kecamatan. Anggota tim evaluasi dimaksud adalah pejabat dan atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes. Pada tahap kelima, evaluasi tersebut ditetapkan paling lambat 20 hari setelah rancangan peraturan desa tersebut diterima oleh tim evaluasi dari kecamatan. Apabila dalam waktu 20 hari tersebut hasil evaluasi belum ditetapkan dengan SK Camat, maka rancangan peraturan desa berlaku dengan sendirinya. Akan tetapi, apabila hasil evaluasi menyatakan peraturan desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lihat tahapan ke-6, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan maksimal 7 hari sejak diterima hasil evaluasi. Pada tahap ke-7, apabila kepala desa tidak mengindahkan dan tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, maka bupati atau wali kota berhak dan berwenang membatalkan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran tahun sebelumnya dengan keputusan bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain. Selanjutnya, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari setelah dibatalkan. Lanjut, kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Berikut ini adalah prosedur operasional standar tentang tata cara penyusunan peraturan di desa secara singkat. Dan berikut ini adalah jadwal penyusunan peraturan desa tentang APBDes. Berikut ini adalah tampilan format lembar kerja evaluasi APB Desa tahun 2022. Berikut ini adalah format SK Camat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat yang telah mendukung kegiatan ini, serta Kepala Desa Sekecamatan Karangpucung beserta perangkat desa, dan yang saya hormati pula Ketua BPD beserta anggotanya yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.